Baiklah, kita akan membahas tentang apa itu manajemen piutang. Untuk manajemen piutang itu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain ya, perorangan atau badan usaha, maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Baik, untuk fungsi manajemen piutang mengelola dan mengorganisir piutang perusahaan agar semua piutang dapat ditagih dan diterima atau dikonveksi sebagai kas yang akan menghasilkan laba di perusahaan ya. Dalam artian lain, juga dapat membantu perusahaan menghindari risiko kecurangan yang sering terjadi, seperti piutang tidak dibayarnya seluruh tagihan piutang. Yang kedua itu ada tertanamnya modal piutang. Yang ketiga itu piutang tidak dibayar sebagai piutang. Yang keempat keterlambatan pelunasan piutang. Baik, untuk menghindari risiko kecurangan manajemen piutang ada 6 ya. Jadi yang pertama itu kegagalan untuk menagih pelanggan atau customer. Yang kedua itu ada kesalahan dalam penagihan. Yang ketiga ada kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbaharui piutang usaha. Ya. Yang keempat ada pencurian kas, dan juga yang kelima ada kehilangan data. Yang keenam kinerja yang buruk. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang dagang. Yang pertama adalah volume penjualan kredit. Jadi semakin besar volume penjualan kredit, maka semakin besar investasi yang tertanam dalam piutang. Yang kedua adalah syarat pembayaran atau termin. Jadi semakin lama jangka waktu pelunasan, maka semakin besar investasinya pada piutang. Yang ketiga ada ketentuan tentang pembatasan kredit. Ini seperti kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat adalah kebijakan pengumpulan piutang. Ini bisa dengan menggunakan jasa debt collector atau bisa juga dengan menggunakan cara pasif, yaitu yakin dengan debitur untuk ketepatan waktunya dalam melunasi utang. Yang kelima adalah kebiasaan membayar dari para pelanggan. Yang keenam ada standar kredit. Standar kredit ini adalah suatu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para pelanggan yang akan diberikan kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Hal ini menyangkut kebiasaan para pelanggan dalam membayar kembali, yang berkemungkinan pelanggan tidak membayar kredit yang diberikan, dan dalam jangka waktu pembayaran para pelanggannya. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen piutang. Ruang lingkup manajemen piutang ada 3. Yang pertama adalah kebijaksanaan kredit. Jadi itu merupakan standar kredit atau kualitas rekening yang diterima, kemudian jangka waktu atau periode kredit yang diberikan, serta diskon atau potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal. Yang kedua adalah kebijaksanaan pengumpulan piutang dan faktor-faktor lain yang relevan. Yang ketiga adalah keputusan kredit yang menyangkut trade-off antara keuntungan atau marginal profit serta biaya tambahan atau marginal cost yang disebabkan oleh perubahan dalam salah satu elemen-elemen tersebut. Selanjutnya adalah aspek penilaian kredit. Yang pertama ada personality. Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, kemudian hobi, keadaan keluarga, serta social standing, dan hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam. Yang kedua ada purpose atau tujuan. Jadi bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakan untuk berdagang, untuk membeli rumah, atau keperluan lainnya. Yang ketiga adalah prospek. Yang dimaksud dengan prospek ini adalah harapan di masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam ini. Jadi dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, terus perkembangan keadaan ekonominya seperti apa, serta kekuatan keuangan perusahaannya juga seperti apa. Yang keempat ada payment atau pembayaran. Ini untuk mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan dan pendapatan, sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjamannya ditinjau dari waktu yang ditentukan serta jumlah peminjamannya. Yang kelima ada profitability. Ini menilai debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas. Ini saya akan menjelaskan prinsip pemberian kredit. Yang pertama ada karakter. Karakter yaitu menunjukkan kemungkinan perusahaan untuk secara jujur memenuhi kewajibannya. Di mana faktor ini menunjukkan kesanggupan atas setiap transaksi kredit yang dilakukannya. Yang kedua ada capacity.
Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dengan mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, serta sejarah perusahaan yang dikelolanya. Yang ketiga ada kapital. Kapital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan, baik dari neraca, laporan laba rugi, laporan struktur permodalan, atau rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity atau return on investment. Yang keempat ada kolateral. Kolateral yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya, yang biasanya diperhitungkan pada akhir. Artinya bila mana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Serta yang terakhir ada kondisi of economy, di mana kredit yang diperlukan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah, di mana ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian. Oleh karena itu, perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba membahas soal yang sesuai di atas. Titik andalan sukses utama merencanakan membuat anggaran pengumpulan piutang untuk 6 bulan pertama tahun 2020. Untuk data anggarannya sesuai dengan data yang di atas. Syarat pembayarannya 5/10 N/30. Penjualan dianggap awal bulan. Penjualan bulan November dan Desember tahun 2019 masing-masing seperti 300 juta dan 350 juta. Dengan pengalaman pembayaran piutang tersebut, pertama 40% dibayar dengan memanfaatkan masa diskon. Kedua 10% dibayar dengan bulan penjualan tanpa memanfaatkan masa diskon. Ketiga 35% dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan. Yang terakhir 15% dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Nah, kita pertama mencari piutang untuk bulan November dan Desember 2019, di mana untuk bulan Januari pada piutang bulan November yaitu diterima 2 bulan setelah bulan penjualan, yaitu 15% dikali jumlah utangnya, 15% dikali 300 juta sama dengan dapatnya 45 juta. Sedangkan untuk bulan Desember terdapat 2 pencatatan, yaitu diterima 1 bulan setelah penjualan dan diterima 2 bulan setelah penjualan. Untuk diterima 1 bulan setelah penjualan yaitu diterima pada bulan Januari 35% dikali 350 juta utang pada bulan Desember 2019. Itu dapatnya 120 juta 500.000 rupiah. Sedangkan piutang Desember diterima pada bulan Februari yaitu 2 bulan setelah penjualan dengan tarif 15% dikali 350 juta utang bulan Desember 2019. Itu dengan hasil 50 juta 500.000 rupiah. Nah, untuk bulan Januari itu terdapat 4 pencatatan. Semuanya pengalaman pembayaran dipakai semua karena piutang bulan Januari diterima pada Januari, memanfaatkan masa diskon yaitu 40% dikali jumlah utangnya, 40% dikali 360 juta sama dengan 144 juta. Lalu karena pembayarannya masih bulan Januari mendapatkan diskon 5%, yaitu diskon dikali 5% dikali jumlah utang yang dibayarkan, yaitu 5% dikali 144 juta dan hasilnya 7.200.000 rupiah. Lalu piutang Januari diterima tapi tanpa memanfaatkan masa diskon, yaitu 10% dikali 360 juta, yaitu hasilnya 36 juta. Jadi total piutang yang diterima pada bulan Januari yaitu 144 juta dikurangi diskon 7.200.000 dan ditambah 36 juta sama dengan hasilnya 172.800.000 rupiah. Dan piutang Januari yang diterima pada bulan Februari yaitu 1 bulan setelah penjualan, berarti 35% dikali 360 juta
yaitu dapatnya 126 juta. Dan piutang Januari yang diterima bulan Maret yaitu 2 bulan setelah bulan penjualan, yaitu 15% dikali 36 juta sama dengan hasilnya 54 juta. Dan begitupun untuk bulan Februari, Maret, April itu sama pencatatannya seperti pada bulan Januari. Nah, untuk bulan Mei, karena jatuh tempo pada terakhir bulan Juni, yaitu piutang bulan Mei pencatatannya sampai 30 pembayaran 1 bulan setelah penjualan, yaitu pada 35% dikali jumlah utang pada bulan Mei, yaitu 400 juta. Berarti 35% dikali 400 juta sama dengan 140 juta. Dan untuk piutang bulan Juni, karena jatuh temponya terakhir bulan Juni sendiri, berarti hanya menghitung pada piutang yang diterima bulan Juni dan dikurangi diskon serta ditambah piutang Juni yang tanpa memanfaatkan masa diskon seperti yang tertera di atas. Lalu langkah terakhir yaitu membuat tabel anggaran pengumpulan kas bulan Januari dan sampai Juni 2020 dengan menjumlahkan piutang yang diterima dari pencatatan yang di atas tadi. Baiklah, sekian pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.